Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang trigonometri. Yang pertama tentang ukuran sudut. 180 derajat sama dengan pi radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 rad. 1 rad sama dengan 180 derajat per pi. Contoh, 30 derajat sama dengan, nah di sini karena 1 derajat itu sama dengan pi per 180 rad, maka kalau 30 derajat sama dengan 30 kali pi per 180 rad sama dengan, ini disederhanakan, 30 per 180 jadi 1/6 pi rad. Kemudian 1/4 pi rad sama dengan 1/4 pi kali, di sini radian, 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi, berarti dikali 180 derajat per pi. Pi bagi pi 1, 180 derajat bagi 4, 45 derajat. Selanjutnya tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Yang pertama tentang sin. Ini ada sudut alfa ya, sudut BAC. Sin alfa sama dengan sisi di depan sudut atau BC dibagi panjang hipotenusa atau sisi terpanjang. Jadi sin alfa sama dengan BC per AB. Cos alfa sama dengan sisi pinggir dibagi sisi terpanjang atau hipotenusa, yaitu AC per AB. Tan alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi samping sudut, yaitu BC per AC. Kosekan alfa sama dengan sisi hipotenusa atau sisi terpanjang dibagi sisi depan sudut, yaitu AB per BC. Atau kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa sama dengan sisi terpanjang atau hipotenusa dibagi sisi samping sudut, sama dengan AB bagi AC, atau 1 per cos alfa. Kotangen alfa sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut, sama dengan AC per BC, atau 1 per tan alfa. Contoh, tentukan nilai sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan dari sudut BAC pada segitiga berikut. Ini sudut BAC disimbolkan dengan alfa, panjang AB atau panjang hipotenusa 13 cm, panjang AC 12 cm. Nah, kita perlu mencari panjang BC atau panjang sisi di depan sudut. Pakai teorema Pythagoras. BC sama dengan akar dari hipotenusa kuadrat dikurangi sisi samping sudut kuadrat, atau akar dari AB kuadrat kurangi AC kuadrat. Jadi BC sama dengan AB 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat
Jadi BC sama dengan 169 kurangi 144 sama dengan akar 25. Jadi panjang BC 5 cm. Nah sekarang sin alfa sama dengan BC per AB. Jadi 5 per 13 kosekan alfa AC per AB, atau sisi di samping sudut dibagi hipotenusa, yaitu 12 per 13. Tan alfa sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, yaitu 5 per 12. Kosekan alfa sama dengan hipotenusa dibagi sisi depan sudut, 13 per 5. Sekan alfa sama dengan hipotenusa dibagi sisi samping sudut, sama dengan 13 per 12. Dan kotangen alfa sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut, sama dengan 12 per 5. Jadi patokan sisi depan, sisi samping, dan sisi terpanjang itu tergantung letak sudutnya ada di sebelah mana. Selanjutnya tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ini sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat 1 per 2, sin 45 derajat 1 per 2 akar 2, sin 60 derajat 1 per 2 akar 3, dan sin 91. Kalau sudah hafal ini urutannya, untuk menentukan cos tinggal dibalik saja arahnya dari 1 sampai 0. Jadi cos 0 derajat 1, cos 30 derajat 1 per 2 akar 3, cos 45 derajat 1 per 2 akar 2, cos 60 derajat 1 per 2, dan cos 90 derajat 0. Kemudian tan 0 derajat 0, tan 30 derajat 1 per 3 akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat tidak ada. Itu adalah sudut-sudut istimewa. Contoh, hitung nilai dari sin 30 derajat tambah cos 90 derajat kurangi tan 45 derajat. Sin 30 ini sin 30 1 per 2 ya. Cos 90 ini 0 dikurangi tan 45 derajat ini 1. Jadi setengah tambah 0 kurangi 1 sama dengan negatif setengah. Selanjutnya tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Ini ada 4 kuadran ya. Kuadran 1 dimulai dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini kuadran 1 hasilnya semua positif. Kuadran 2 sin yang positif. Kuadran 3 tan yang positif, dan kuadran keempat cos yang positif. Ini penjabarannya. Untuk kuadran 1, sin 90 derajat kurangi alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat kurangi alfa sama dengan sin alfa, dan tan 90 derajat kurangi alfa sama dengan cot alfa.
Di sini hasilnya semua positif. Kuadran kedua, sin 180 derajat kurangi alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat kurangi alfa sama dengan negatif cos alfa, dan tan 180 derajat kurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Di sini hasil yang positif hanya sin. Makanya di sini ditulis sin yang positif. Kuadran ketiga, sin 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif cos alfa, dan tan 180 derajat tambah alfa sama dengan tan alfa. Di sini kuadran 3 tan yang positif. Kuadran keempat, sin 360 derajat kurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 360 derajat kurangi alfa sama dengan cos alfa, dan tan 360 derajat kurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Di kuadran keempat, cos yang positif. Contoh, sin 315 derajat sama dengan, kita lihat bahwa 315 derajat itu ada di kuadran keempat, yaitu lebih dari 270 dan kurang dari 360 derajat. Karena ada di kuadran keempat, kita lihat bahwa sin 315 derajat itu bisa dirubah menjadi dalam bentuk 360 derajat dikurangi alfa. Nah, sekarang kita tentukan alfanya dengan cara 360 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 315 derajat, yaitu 45 derajat. Berarti alfanya 45 derajat. Sama dengan negatif sin alfa, berarti negatif sin 45 derajat. Sama dengan sin 45 dalam sudut istimewa hasilnya setengah akar 2. Jadi sin 315 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Selanjutnya, mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Jika pada koordinat kartesius titik P, X, Y diketahui, maka koordinat kutub P, R, theta derajat ditentukan dengan, nah ini bentuk dari koordinat kartesius berbentuk X, Y, dan ini adalah koordinat kutub berbentuk R, theta derajat atau sudut. Untuk merubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub, maka R ini sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan untuk mencari theta derajat, tan theta sama dengan Y per X, di mana theta derajat sama dengan arcus tan Y per X. Contoh, ubahlah koordinat kartesius 2,2 akar 3 ke dalam koordinat kutub. Kita cari R dulu ya, sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini X-nya adalah 2 dan Y-nya 2 akar 3. Jadi akar dari 2 kuadrat tambah 2 akar 3 kuadrat. R sama dengan 2 kuadrat 4, 2 akar 3 kuadrat sama dengan 12. Kita menghitungnya itu 2 kuadrat 4 kali akar 3 kuadrat sama dengan 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12.
Jadi R-nya sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Untuk theta derajat sama dengan arcus tan Y per X. Y-nya 2 akar 3 per X-nya 2. 2 bagi 2, 1, berarti theta derajat sama dengan arcus tan akar 3. Atau tan berapa yang hasilnya itu akar 3. Dari sudut istimewa kita peroleh theta derajat sama dengan 60 derajat. Jadi koordinat kutubnya 4,60 derajat. Selanjutnya mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Jika pada koordinat kutub titik P, R, theta derajat diketahui, maka koordinat kartesius P, X, Y ditentukan dengan rumus sin theta derajat sama dengan Y per R atau Y sama dengan R kali sin theta. Kemudian cos theta derajat sama dengan X per R atau X sama dengan R kali cos theta. Contoh, ubahlah koordinat kutub 6,30 derajat ke koordinat kartesius. Jawab, untuk mencari X sama dengan R cos theta. R-nya 6, theta-nya 30. Jadi X-nya sama dengan 6 cos 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 ya, dari sudut istimewa. Jadi 6 kali setengah kali akar 3. Jadi 3 akar 3. Kemudian untuk mencari Y sama dengan R sin theta. 6 kali sin 30 derajat sama dengan 6 kali setengah. Karena sin 30 derajat itu setengah, jadi 6 kali setengah sama dengan 3. Artinya koordinat kartesius dari 6,30 derajat adalah 3 akar 3,3. Nah sekarang silakan Anda semua untuk mengerjakan soal berikut. Terima kasih ya atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.